Video ini berisi rekaman presentasi dari Bapak Supito dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau, Takalar, yang berjudul Pengelolaan Air Buangan Tambak atau IPAL Komunal, yang dipresentasikan pada webinar yang diselenggarakan oleh Forum Udang Indonesia dan USSEC pada tanggal 26 April 2021. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak semua, senior-senior kami semua, supaya lebih singkat saya akan menyampaikan dengan konsep IPAL. Jadi kami mencoba untuk menjelaskan dan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kami dikasih konsep dengan judul IPAL komunal ya. Ya, jadi kami mencoba membahas tentang konsep IPAL komunal. Secara teoritis, proses dan sebagainya, Pak John dan Pak Itang sudah menjelaskan. Kami mencoba untuk bagaimana yang sudah kita terapkan untuk yang IPAL komunal ini. Jadi ini sedikit saya ambil tentang apa sih tentang limbah buangan atau air buangan tambak ini menurut Permen LH, yang intinya adalah bentuk cair dan sebagainya yang memungkinkan limbah cair dan padat itu mengandung mikroorganisme, patogen, dan bahan-bahan beracun yang lainnya. Oleh karena itu perlu kita lakukan. Nah, yang ketiga ini baku mutu ini menjadi batas ukuran yang harus yang dibolehkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kalau kita menggunakan Permen LH yang nomor 5 2014 ini begitu berat untuk petambak, sehingga di juknis IPAL yang kita buat ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2017 itu mengatakan bahwa air buangan yang kita buang tidak lebih jelek daripada air tempat di mana tempat air buangan itu dibuang. Artinya ini masih secara teoritis memungkinkan dan bisa dilakukan oleh para petambak. Mudah-mudahan dengan teknologi dan perkembangan teknologi yang ada sekarang, proses IPAL ini akan lebih baik lagi dari hasil akhir daripada limbah buangan itu. Jadi ini permen ini mungkin ada turunan yang sekarang segera teman-teman mungkin bisa dipelajari, jangan sampai permen begitu sudah disahkan nanti memberatkan pekerjaannya untuk petambak-petambak yang ada kita semua. Nah, sekarang pengertian IPAL komunal, apa sih yang diinginkan IPAL komunal ini? Saya ambil dari beberapa pengertian di website bahwa IPAL komunal itu sebenarnya adalah IPAL yang digunakan oleh bisa digunakan oleh secara bersama-sama dalam satu kawasan tambak, karena banyakkan IPAL komunal ini adalah di daerah industri, perumahan, dan sebagainya. Namun di tambak belum ada. Nah, oleh karena itu basic dasarnya adalah harus tambak klaster. Ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh tambak tradisional yang dimana tambak-tambak ini tidak dibentuk dalam manajemen kawasan atau manajemen klaster. Karena ini permasalahan yang ada di lapangan, salah satu kolam dijadikan IPAL saja begitu sulitnya, itu untuk tambak tradisional. Berbeda dengan tambak-tambak intensif karena satu kawasan dikejarkan oleh satu manajemen, sehingga pemawaran IPAL ini tidak jadi masalah untuk ditambak intensif. Nah, sementara ditambak masyarakat ini begitu rumitnya. Ini gambaran saja ini. Inilah gambaran tambak tradisional, di mana ini ada air masuk, ini sampai dari teman-teman yang di Pak Hari, di mana semua membuang ke sini. Nah, kalau semua petak tambak tidak punya kawasan atau klaster memperbaiki kualitas air buangan ke tambak ke saluran ini, maka beban saluran ini akan semakin sulit. Apalagi ini semakin lama saluran ini ujungnya kadang-kadang dangkal. Artinya pendangkalan di ujung ini menyebabkan air di sini tidak akan berganti dengan baik, dan penambahan dari pembuangan-buangan kawasan tambak yang tidak bisa dikendalikan menyebabkan kualitas air akan menurun. Secara teoritis reaksi kimia biologi sudah diterangkan oleh Pak John, Pak Itang. Oleh karena itu memang ini tidak akan bisa dilaksanakan, terutama untuk namanya IPAL komunal itu kalau tidak dibentuk menjadi satu klaster-klaster. Jadi ini pengertian klaster, yaitu satu manajemen bahwa ini analog bagaimana kita membuat satu klaster, satu kawasan di mana satu klaster ini walaupun dia punya beberapa orang, tapi mau dibentuk atau mau dimanage secara manajemen klaster. Artinya dalam satu klaster itu merupakan satu sama dengan menerapkan SOP yang sama, penerapan sistem biosecurity yang sama dalam hal untuk mencegahan masuknya penyakit dan penurunan kualitas lingkungan.
Jadinya kalau ini ada sedikit makmudo ini wa bujaroka tuh inu mukmin, artinya kalau kita ingin tambak kita aman, memang tambak sekitar kita juga aman. Begitu juga tambak-tambak intensif. Kalau mau tambak intensif di kawasan tambak rakyat akan terancam apabila tambak rakyat itu selalu gagal masalah penyakit dan sebagainya. Artinya secara biosecurity kegagalan di tambak rakyat itu akan mengancam juga di tambak-tambak intensif. Oleh karena itu memang harus sama-sama kita pertahankan agar tambak rakyat juga sukses dari segi penyakit, dari segi panen, dan tambak intensif yang ada di sekitar itu juga harus sukses. Ini contoh saja bagaimana saya membentuk klaster ini sudah lama data ini. Artinya ini gambaran adalah tambak beberapa orang yang punya, sehingga kami menjemput satu klaster, di mana satu klaster ini satu sebagai biofilter, satu sebagai barier, satu sebagai peta udang. Nah, seperti inilah sebenarnya ini kalau punya satu orang bisa, pada saat ini milik banyak orang itu menjadi satu permasalahan sendiri yang harus kita jelaskan dengan baik. Di gambaran yang ada situ Pak Hari tahu ini kita kerjakan lama, saya mencoba untuk satu klaster di mana ini ada 4 kolam, inilah sebagai sistem tandon dan biofilternya. Ya. Ini juga kawasan yang ada kita sekarang. Jadi ini kita mencoba satu kawasan yang ini saya coba 16 siklus di sini. 16 siklus ini adalah di daerah industri, datanya kami ada. Jadi ini gambaran bagaimana sistem ini membentuk satu kawasan klaster di mana IPAL ini sebagai reservoir juga. Jadi akhirnya menjadi sistem resirkulasi. Ini gambaran bagaimana kita memperbaiki air buangan limbah tambak sepanjang 500 meter ke 500 meter ini. Nah, air buangan pertama keruh dengan proses biofilter yang ada di sana, dengan tumbuhnya beberapa material seperti makroalgi, di ujung sini bisa bening. Akhirnya ini bisa kita masukkan kembali setelah resirkulasi. Ini memang semi intensif dengan target per hektar waktu itu Pak Nami kurang lebih 8 sampai 12 ton saja untuk parameter. Tapi ini konsepnya satu kawasan klaster. Nah, inilah yang kita harapkan untuk komunal. Tapi ini apakah bisa diterapkan atau tidak di masyarakat? Memang ini perlu satu konsep. Kalau tambah intensif mungkin tidak dijadikan masalah, tapi tambah rasional itu yang selalu problem. Ini kita kerjakan di Kendal, sama intinya inilah kawasan yang kita buat sebagai IPAL dan biofilternya ada di sini. Ini resirkulasi dengan target 6 ton per hektar ini. Nah, ini sudah kita kerjakan beberapa tahun yang lalu. Nah, sebenarnya ini saya cerita sedikit aja, masalah limbah akan muncul pada saat sudah intensifikasi karena dampak pakan. Tadi sudah diterangkan lebih banyak sebelumnya. Nah, saya ingin menerangkan di sini ini. Jadi konsep yang kita buat sebagai juknis adalah bagaimana limbah buang ini kita bisa lakukan perbaikan di IPAL. Jadi konsepnya sama dengan yang lain, ada sedimentasi, ada aerasi, di mana ini untuk perbaikan kualitas air, ya. Nanti ada ekualisasi, di mana ini adalah konsep sebagai bioindikatornya di sini. Jadi inilah sebagai contoh, di sini biasanya akan tumbuh airnya menjadi bening karena prosesnya akan terjadi proses pengurangan organik. Jadi seperti katakan Pak Itang tadi betul, selama kita bisa melakukan sedimentasi, selama kita bisa memanfaatkan sedimentasi dengan baik, bisa mengurangi sedimentasi limbah atau air buangan itu, maka proses berikutnya akan menjadi lebih ringan. Nah, oleh karena itu di dalam konsep ini kalau tambak komunal bisa jadi satu petakan, silakan saja, bisa berupa saluran dan sebagainya, itu silakan saja. Yang penting proses sedimentasi ini bisa berjalan dengan baik, biasanya dengan cara kita mengurangi atau memperlambat alur air, sehingga modelnya bisa disekat-sekat, zigzag seperti itu, dengan harapan sedimentasi terjadi minimal bisa menurunkan sampai 60% TSS yang ada. Nah, baru tindakan selanjutnya adalah kita melakukan secara aerasi, secara biologi agar yang terlarut itu mudah terurai. Dalam hal ini adalah berarti katakan bahan organik bisa terurai menjadi litat dan sebagainya. Harapannya ternyata dari konsep ini hanya tanaman air yang bisa menyerap material yang terlarut dalam air dalam bentuk organik, dalam arti adalah dalam bentuk anorganik seperti nitrat dan sebagainya. Ini contoh aja gambaran kita, ini air menjadi bening. Setelah terjadi proses ini di ujung, nah dengan bening ini menunjukkan bahwa di sini organik sudah turun. Jadi senyawa beracun juga tidak menurun, dan sebagai indikator kita bisa masukkan ikan. Ikannya bisa nilai dan sebagainya tergantung salinitas. Ini gambaran saja, monitoring sederhana Pak yang kami kerjakan adalah apakah IPAL itu efisien atau tidak dengan rumus ini saja. Artinya kalau penurunan bisa mencapai di atas 80%, ini sangat efisien penggunaan IPAL tersebut.
Jadi ini ada ring agar kita secara kuantitatif bisa melihat, sebagai contoh bisa dilihat dari bahan organik TOM-nya. Apabila TOM-nya bisa turun lebih dari 80%, artinya ini efisiensi IPAL sangat baik. Ini gambaran standar kuantitatif yang bisa kita gunakan bahwa kerja IPAL itu seperti apa. Inilah gambaran kita, ini sebagai contoh, ini bisa menurun sampai 60%, 70% dari air buangan yang pertama keruh secara fisik, tapi pada saat di ujung sebelum kita masukkan ke petak reservoir dan petak udang, ini sudah secara fisik menjadi bening. Nah, ini gambaran-gambaran yang ada di sana. Nah, ini beberapa kajian, ini kami mengerjakan eksplorasi, memang pengaruh IPAL ini juga pengaruh bahan organik, pengaruh makroalgi sangat besar sekali dalam hal untuk menurunkan bahan organik dan fosfat dan sebagainya. Ini contoh yang airnya awalnya keruh jadi bening, dan ini data. Selama di situ ada tanaman air, ternyata itu lumpur pun juga bahan organiknya akan rendah. Dari segi fisik, warna menjadi cerah, tidak bau. Ini sebagai penggambaran lumpur yang tidak pernah atau tidak ditumbuhi oleh makroalgi. Nah, ini yang menjadi oleh karena itu ternyata peranan makroalgi di dalam hal untuk menyerap organik itu menjadi sangat penting. Maksudnya organik dan turunnya menjadi sangat penting di dalam hal untuk memperbaiki kualitas air di dalam IPAL ini. Nah, ini gambaran sedikit Pak, saya sudah mencoba tahun 2004 ya. Ini bagaimana peranan makroalgi, dia bisa menurunkan dari segi parameter total bahan organik saja dari 157 menjadi 67 itu dalam waktu sekitar 1 minggu atau 8 hari. Ini dengan cooperate atau secara fisik padatan per meter persegi makroalgi yang ada. Kemudian di sana ada ganggeng ya dan lumut sutra, itu kurang lebih sekitar 1 kilo per meter persegi. Itu kalau kita angkat dalam bentuk dikeringkan, ditiriskan saja. Nah, ini penurunan cukup bagus, dan penurunan ini juga tergantung jenis makroalgi. Jadi ini contoh yang saya gunakan dengan menggunakan Gracilaria. Jadi Gracilaria turunnya lebih sedikit dibanding yang dengan ganggeng maupun dengan lumut. Nah, ini yang menarik yang kedua adalah, ini kebetulan tidak sengaja pada saat saya melakukan kajian itu terjadi terdapat data CD yang tinggi. Nah, ternyata dengan sistem kami kaji betul, kadmium ini bisa turun dengan adanya makroalgi ini. Ini kami mengambil titik-titik, ya ada kenaikan, tetapi begitu sudah masuk tandon dan petak di mana tandon ini kita optimumkan, nah, di petak yang sudah terjadi makroalgi ini bisa menurun. Ternyata salah satu dugaan kami dengan makroalgi atau tanaman air itu juga salah satunya bisa menyerap termasuk logam berat yang ada di sana. Tapi yang jelas adalah dia bisa menyerap organik dan turunannya. Nah, kebetulan di Indonesia ini banyak Pak jenis makroalgi yang ada. Jadi kemudian kami mengidentifikasi ada bentik algi, delay dan sebagainya. Dan ini contoh, ini adalah jenis makroalgi yang tumbuh sesuai dengan salinitas. Jadi di kita ada dua, makroalgi yang hanya tumbuh di kolom air, yang kedua adalah makroalgi yang tumbuh di bodinya itu ada di kolom air dan punya akar yang ada di tanah. Dari segi penyerapan organik atau turunannya untuk memperbaiki kualitas air, maka makroalgi yang punya talus di bodi di kolom air dan lumpur tanah akarnya itu menyerap organik lebih tinggi daripada yang hanya di kolom air. Nah, ini sehingga sebenarnya yang kedua juga jenis ini tergantung salinitas. Ini adalah semacam hidrilla, ini sangat keras sekali. Sehingga ikan bandeng tidak mau, nila juga nggak mau. Ini yang cocok adalah ikan grass carp. Terus yang kedua jenis clara. Clara ini hidup, ini juga agak keras ganggunya. Ini hidup pada salinitas hingga 8-10. Sehingga yang cocok untuk memanfaatkan ini adalah ikan grass carp atau koan. Kami mencoba koan, dia hanya mampu hidup pada salinitas 8 maksimum. 7, 8 sudah mulai ada masalah pecah di kulit. Nah, yang terakhir ini adalah jenis Nitella. Ini saya cari identifikasinya. Ini satu makroalgi yang memang lembut dan dia bisa hidup pada kadar garam 10-20 lebih banyak seperti itu. Nah, kalau model seperti ini kita bisa menggunakan untuk mengurangi nila ataupun ikan bandeng. Yang terakhir inilah lumut, ya baik lumut sutra dan sebagainya, cenderung dia memang hidup pada kadar garam
15 sampai 30 pun dia hidup. Nah, ini kalau jenis yang ini yang cocok lah ikan bandeng. Sehingga ini juga satu fenomena yang menarik bahwa jenis ikan yang kita gunakan untuk mengurangi organik dan turunannya dalam bentuk tanaman air itu juga disesuaikan dengan salinitas. Jadi ini salah satu solusi untuk mengurangi beban organik di dalam hal pengurangan beban organik adalah konsep inilah kita merubah dari kotoran udang maupun sisa pakan dengan proses biokimia yang tadi dijelaskan secara detail oleh Pak Itang, oleh Pak John, itu menjadi salah satunya tanaman air, dan tanaman air ini bisa kita manfaatkan untuk menggunakan ikan-ikan herbivore. Jadi ikan herbivore ada dua, sebagai indikator bahwa air ipal atau limbah yang akan kita buang keluar ini secara biologi tidak membahayakan karena ikan pun di sini masih hidup, artinya tidak menjadi beban. Yang kedua adalah kita bisa mengurangi beban organik berupa sisa pakan dan kotoran udang itu dengan proses biologi menjadi tanaman air dan bisa dimanfaatkan untuk ikan, sehingga kita bisa mengangkat sebenarnya dari konsep kotoran menjadi daging ikan. Pengalaman kami yang 16 siklus tadi, setiap kami panen sekitar 10 ton dengan pakan kurang lebih 15 ton, kita bisa panen ikan bandeng dan nila total hampir 500 per siklus. Artinya 500 itu salah satu tanpa menggunakan pakan buatan, pakan tambahan, sehingga praktis yang dia makan adalah makroalgae maupun bentik algae yang merupakan perubahan bentuk nitrogen daripada sisa pakan udang dan kotoran pada siklus sebelumnya. Jadi itu yang bisa saya sedikit gambarkan secara detail teknisnya sudah disampaikan oleh teman-teman. Ini adalah satu motivasi yang bisa kita banggakan bahwa sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata, tapi sebuah sukses terwujud karena diikhtiarkan melalui perencanaan yang matang, keyakinan, kerja keras, kekuatan, dan yang baik. Ini contoh yang kita lakukan di Udang Widu pun berkembang, insya Allah dengan konsep ini, dan ini yang salah satu panen kita yang ada di Tangerang itu, yang saya katakan 16 siklus itu, disinilah Pak Itang dan teman-teman, jadi kami panen tidak mengambuang air, karena memang saat itu sulit, karena tambak di bawah pasang atau dengan saluran lebih rendah, sehingga saat itu adalah bagaimana kita hanya mengambil udangnya saja dengan cara digigit seperti ini. Nah, yang selanjutnya saya berpikir, karena di sini airnya bisa panen udang, sehingga saya punya pikiran bahwa artinya air ini sehat dan bisa kita gunakan untuk menambah atau mengisi petakan lain. Nah, sehingga kita berpikir, sekarang apa yang ada di sini? Yaitu berupa sisa pakan dan kotoran udang yang harus kita ambil. Makanya ada dua konsep yang kita ambil dalam bentuk larutan ataupun untuk padatan. Ternyata di sana memang kami tidak pernah mengangkat padatan sampai 5 siklus, tetapi dengan dialirkan di kondisi yang panjang itu, dari air yang keruh saat panen ini, ya dengan masuknya ke saluran yang panjangnya hampir 500 meter, ya, keliling, itu dengan tanaman air yang ada, itu ternyata dalam waktu 8 hari di ujung ini sudah bening air. Tetapi yang terlihat adalah pertumbuhan makroalgae semakin besar, semakin cepat. Nah, oleh karena itu yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita mengendalikan makroalgae yang tumbuh itu supaya tidak menyebabkan blooming, karena prinsipnya juga makroalgae seperti plankton pada saat dia sudah blooming, di mana nutrien akan habis, dia dikhawatirkan akan mati. Nah, cirinya untuk kalau digantung itu gampang, kalau udah dia warnanya cenderung gelap, kecoklat, artinya dia cenderung sudah akan mengalami kematian, akan mulai blooming. Ya. Dugaan kami blooming itu karena satu, nutrien atau nutrisi untuk mereka tumbuh sudah berkurang. Oleh karena itu, dengan pengalaman yang ada, maka pengendalian salah satunya adalah kita menggunakan ikan-ikan herbivore yang ada di situ. Jadi kita siapkan dulu ikan herbivore. Dan kita pun sudah, karena pengalaman cukup panjang, sehingga ikan herbivore yang kita guna pun juga ukurannya sudah ukuran, ya kalau bandeng itu ukuran 10 cm. Kalau nila itu ukuran 5-7. Jadi tidak ukuran yang masih 2-3 cm, tapi justru kita siapkan dengan ukuran yang sudah besar, sehingga bukaan mulut mampu untuk mengurangi makroalgae yang ada di sana. Demikian Pak Budi dan teman-teman, konsep secara sederhana untuk yang ipal-ipal komunal. Saya apakah yakin atau tidak ini kalau ditambah masyarakat komunal ini bisa jalan atau tidak, karena ya ini pengalaman kami juga selama proyek bantuan kita kegiatan itu bisa jalan pada saat kegiatan bantuan proyek tidak ada, kadang-kadang
petani kembali ke semula. Oleh karena itu menjadi beban kita untuk sama-sama kita bina bahwa sebenarnya konsep kawasan, konsep klaster di tambak-tambak rakyat itu sangat penting dalam hal ini agar tambak-tambak rakyat tidak mencemari lingkungan, sehingga memang harus ada konsep manajemen yang bisa kita gunakan dan mereka bersedia untuk mengorbankan bagian yang ada di kawasan itu menjadi pengolahan limbah agar air yang dibuang tidak mencemari yang lain. Oleh karena itu perlu betul dibuat satu konsep. Saya kira itu Pak Pambudi sedikit yang saya sampaikan secara teoritis dan proses secara biologi kimia sudah diterangkan sebelumnya. Kami hanya menyampaikan yang sudah kita lakukan dan konsep-konsep dasar daripada IPAL berdasarkan kondisi lapangan yang kita bisa kuantitatifkan dengan cara yang sangat sederhana tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supito atas presentasinya. Ada satu pertanyaan tadi sepertinya di chat box. Apakah metodenya ini mirip dengan IMTA, Integrated Multi-Trophic Aquaculture? Karena ada polikultur dengan ikan, ada filter biologis, kerangan. Apakah seperti itu Pak Supito? Betul, jadi prinsipnya adalah kita memanfaatkan seluruh kesuburan yang ada, yaitu kesuburan terutama di bagian IPAL. Nah, jadi kalau yang jelas IPAL ini kan jadi proses, semua proses itu mengarah adalah ke nutrien akhir. Nah, nutrien akhir itu ternyata yang bisa memanfaatkan adalah hanya tumbuhan berklorofil, baik bentik algi, makroalgi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana mengolah makroalgi itu tidak kembali mati menjadi beban organik, tapi kita kurangi, kita kendalikan menjadi daging ikan. Nah, kalau di dalam petak pemeliharaan silahkan saja pada saat kita juga punya pengalaman itu baru tebar seminggu, 2 minggu, lumut tumbuh dengan pesat. Sehingga kami pun juga akhirnya memberikan ikan yang bisa makan lumut di dalam petak udang itu, tidak masalah. Baik, terima kasih Pak Supito. Ini ada pertanyaan dari Pak Coco nih. Apakah ditambak resirkulasi tersebut pakai kaporit dalam persiapannya? Ya, awalnya sistem semua disterilkan. Akhirnya pada saat resirkulasi kita bisa mengurangi kaporit, tetapi prinsip dasar adalah setiap penambahan air baru dari luar yang kita lakukan selalu kita harus sterilkan, Pak. Kita khawatir karena apalagi di kondisi kawasan itu memang cukup beban bulan yang saya pakai itu dari Sungai Cimenteri itu, mungkin Pak Bambang tahu bagaimana pasar Kemis itu kalau membuang, sehingga secara hitungan kita hanya melihat BUD sama TOM aja, sumbernya kita tuh lebih parah daripada yang ada di IPAL itu ternyata. Jadi setiap air baru kita menggunakan dari disinfektan untuk mencegah masuknya penyakit maupun yang material lain yang cukup berbahaya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan nih, kalau seandainya ada IPAL komunal, apakah para petambak dikenakan biaya per bulan untuk operasional dan pemeliharaannya, Pak Tito? Nah, itu sebenarnya kan kesepakatan mereka. Karena ke depan kita harus menyarankan, apalagi kalau sudah mulai menggunakan input tambahan berupa pakan, karena semua masalah perubahan lingkungan itu kan terjadi karena ada sudah penambahan input. Nah, input itu yang dikhawatirkan dari dampak input itu kan akan menghasilkan limbah. Apalagi kalau pakan yang dia berikan itu tidak sesuai standar, karena kita paham loh Pak, tambak tradisional cenderung biasanya yang murah. Nah, tapi belum tentu yang murah itu nggak bagus, cuman yang kita khawatirkan prinsip dasar dari penggunaan inputan pakan tambahan itu memang yakin bahwa pakan itu memang harus dimakan oleh udang, sehingga sisa kotoran udang itu masih lebih bagus daripada sisa pakan yang tidak termakan. Oleh karena itu saya kira ini harus menjadi satu konsep kalau memang dalam satu kawasan itu bagian yang menjadi IPAL juga mendapat bagian penghasilan dari petakan yang lain tidak menjadi IPAL. Jadi kalau tidak kita perhitungkan, yang punya IPAL pasti tidak mau, karena IPAL kan tidak menghasilkan apa-apa, sedikit sekali kalau dihitung secara ekonomis. Nah, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Supito. Ada pertanyaan lagi untuk Pak Supito mumpung beliau masih di sini? Ada Pak, tadi yang di atas ini, kalau kita membuat klaster petambak tradisional untuk menjadi satu
kawasan dengan IPAL aquatic weed spray tadi itu atau makrofita, bagaimana kita bisa meyakinkan petambak yang tambaknya dianggurkan seperti itu? Pernah punya pengalaman, Pak Supito? Ya, kita ada di Sidoarjo itu, jadi sebenarnya tidak ada istilah lahan yang nganggur. Kebetulan ada bagian yang menjadi IPAL, sehingga menurut kami IPAL itu kita hitung berapa persen sih dari luas kawasan yang ada di situ. Sehingga artinya produksi dari tambak yang tidak digunakan IPAL itu bisa berhasil karena juga peran dari IPAL. Sehingga dari konsep itu IPAL juga mendapat bagian yang sama dari kawasan yang bisa produksi. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan ke pembudidaya dalam satu kawasan. Nah, memang waktu itu kami kaji dengan teman-teman Asyar, dengan dibantu sosioekonomi dari Sydney University dan UGM. Memang permasalahan utama di kita di petambak ini adalah komunikasi. Jadi ternyata hasil penelitian mereka, kelompok tambak dalam satu kawasan tidak boleh lebih dari 7 orang. Sampai saya tanya, kenapa Jenen kok bisa 7 orang? Karena kalau di atas 7 orang ada satu komunikasi yang tidak nyambung sehingga mulai terjadi permasalahan. Nah, itu salah satu, ternyata juga sosiologi penting dalam hal seperti ini. Sehingga waktu itu kami menyampaikan ke DJBB rekomendasi kalau 7 kan tanggung, akhirnya 10. Nah, kelompok akhirnya setiap pokdakan ini minimal 10 orang itu kan sama hitung-hitungannya 7 karena kita bulatkan. Nah, itu juga ternyata yang kita maksud adalah betapa penting sosiologi yang harus disampaikan ke kelompok itu secara sosial. Kita melihat karena beda dengan pertanian, memang kalau pertanian cukup banyak, tapi kalau di perikanan ini semakin banyak anggota semakin banyak ricuhnya karena masalah komunikasi yang tidak nyambung. Ini dari data mereka, Pak, saya menyampaikan aja. Terima kasih Pak Supito. Ini ada pertanyaan simpel nih, apakah sudah ada yang menerapkan IPAL komunal, Pak? Memang saya jujur saja, saat ada program jalan, tapi pada saat program sudah selesai, mereka kembali ke semula. Inilah yang kita susahnya. Oleh karena itu, kami mencoba perorangan sekarang, ya, bagaimana orang punya tambak 1 hektar, 2 hektar, 1 hektar bikin aja tambak 1.000 meter, 2.000 meter di dalam 1 hektar itu, sehingga 1.000 itu dioptimumkan dengan konsep pergaikan air, menggunakan kinjit dan sebagainya, dan sisanya lah untuk sebagai IPAL dan reservoir. Dan itu ternyata itulah yang mulai berkembang, dan kalau dengan sendiri memang itu akan lebih mudah untuk memanage orang. Jadi memanage semakin banyak orang semakin susah ternyata. Terima kasih Pak Supito atas jawabannya. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan. Saya boleh, Pak Budi? Ya, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Saya tanya ke Pak Itang ya. Pak Itang masih ya, monitor saya kira. Ya, masih, Pak. Jadi seperti kita ketahui saat ini kan penyakit terutama HPND atau EMS itu sedang merebak di Indonesia, dan kami melihat bahwa para petambak masih belum ada SOP yang baku untuk menangani masalah penyakit tersebut gitu. Tadi Pak Itang menyampaikan bahwa ada dugaan atau indikasi bahwa salah satu penyebab itu juga karena tidak adanya IPAL, sehingga bisa merebaknya penyakit EMS atau HPND ini. Apakah ada penelitian tentang hal tersebut, Pak Itang, yang bisa disampaikan ke kami semua? Memang salah satu cara yang harus kita lakukan secara bersama-sama untuk mengatasi HPND ya kita kan meminta para petambak untuk punya IPAL mungkin sederhana dulu atau bagaimana, saya kurang paham karena saya bukan orang teknik, tapi kira-kira ada penelitian nggak Pak yang memang membuktikan korelasi yang erat antara penyakit HPND atau EMS tadi dengan keberadaan IPAL? Ya, betul. Gimana Pak Itang? Silakan Pak. Ya. Kebetulan di SCP Japan Aquaculture sendiri kan ada tim TKTF ya, tim kerjasama teknis. Tim tersebut collect data untuk kasus EMS HPND, surveillance dari barat sampai timur Indonesia, itu sampai pada satu data
kan kita sudah teman-teman juga sudah banyak yang menggunakan PCR portable ya Pak ya untuk deteksi PIR A, PIR B. Nah itu kita bisa ambil sampel dari udangnya sendiri, dari udang liar, dari kepiting, dari tanah, dari substrat kolam, dari air, terus dari sedimen. Sedimen yang ada di laut, partikulat yang ada di air laut, TSS, ada juga yang berasal dari partikulat partikulat lumpur yang tersuspensi di dalam kolam, bioflok lah sebut gitu ya, atau plankton, dan juga sedimen yang ada di dasar kolam. Nah itu datanya komplit. Kalau Bapak memerlukan nanti saya akan mintakan ke tim TKT untuk di-share ke Bapak. Itu dari banyak kejadian kasus AMS atau HPND itu terjadi pada kolam yang dia formasi kincirnya ada yang miss gitu ya Pak ya. Ada pengadukan lumpur misalnya di dasar. Nah itu kasus AMS-nya sangat intens. Ketika kita lakukan perubahan, si kincirnya kita matikan yang menimbulkan pengadukan di dasar itu yang kurang tepat posisinya, itu otomatis dia berkurang si kematiannya dan bahkan bisa dikendalikan sampai panen. Terus percobaan kedua adalah lumpur yang ada di tandon dan lumpur yang ada di kolam yang mengendap gitu, yang di dasar, itu kita ambil cuplikan, itu hampir rata-rata PIR A, PIR B positif semua dari semua sampel, tapi belum tentu di udangnya, belum tentu di airnya gitu Pak. Jadi untuk penilaian AMS PND kita benar-benar manajemennya manajemen lumpur yang mengendap dan lumpur yang tersuspend. Itu otomatis kita harus betul-betul rancangan tandon pengendapannya itu harus baik, dan sewaktu-waktu dia sebenarnya tandon pengendapannya itu jangan segede mungkin, karena kita menyusahkan untuk sewaktu-waktu dibersihkan gitu Pak ya. Di tengah siklus, daripada punya satu kolam pengendapan 1 hektar, mending punya kolam pengendapan 1000 meter persegi 10 istilahnya. Kalaupun ada kotor 1 atau 2, kita bisa bersihkan cepat, keluarkan endapannya itu yang notabene kalau kita ukur PCR itu PIR A, PIR B sampai Pibirioplanometriusnya positif. Yang kedua, stream toiletnya pasti central drain. Desain central drain-nya harus betul-betul bagus. Kalau si kolamnya sendiri tidak support karena dia secara topografi tidak memungkinkan bikin central drain yang bagus dengan corong ke bawah lebih dalam, ya kita gunakan sistem pumping misalnya dengan pompa submersible untuk pengeluaran lumpurnya karena tidak memungkinkan untuk pengeluaran secara gravitasi. Itu menolong banyak Pak untuk beberapa kasus CMS yang kita tangani oleh TKT STP, banyak lolos atau bisa mengendalikan AMS atau HPND di customer kita dari situ aja Pak, manajemen solid, total solid sama lumpur yang ada di kolam dan di tandon. Demikian Pak Budi. Datanya mungkin saya minta nanti saya share ya. Ya, terima kasih Pak Itang. Jadi mungkin kesimpulannya ya ini Pak Moderator Pak Budi bahwa solid itu masalah lumpur itu sangat berpengaruh terhadap AMS atau HPND. Betul. Mungkin ini kebetulan juga Pak Sekjen FUI juga hadir Pak Coco. Mungkin kita FUI segera perlu merumuskan Pak untuk Pak Itang dikabarkan dengan Pak Supito, mungkin dengan beberapa petambak-petambak lain yang sudah berpengalaman ini untuk bagaimana merumuskan IPAL sesederhana mungkin Pak Itang kalau bisa ya, karena kan masalahnya mesti ekonomikal ini Pak. Betul. Pak, kita targetnya lumpur dulu lah gitu. Bagaimana mengatasi lumpur ini untuk mengatasi merebaknya penyakit AMS HPND. Saya kira gitu mungkin dari Pak Sekjen, Pak Coco bisa menambahkan Pak Maudud. Ya, terima kasih Pak Ketua dan terima kasih untuk Pak Itang, Pak John dan juga Pak Supito. Sungguh luar biasa pertemuan hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini membuat kita memiliki inspirasi untuk membuat sebuah SOP yang akan kita sebarkan baik oleh FUI kepada SCI dan teman-teman yang lain maupun melalui bantuan DJPB ke unit UPT-nya sehingga sesegera mungkin kita terapkan karena penyakit bakteri ini tidak main-main, mudah sekali menyebar dan mudah sekali hilang dan muncul secara massal yang akan menghancurkan industri kita sehingga kita akan segera terapkan dan kita buat SOP tersebut Pak, desain SOP, kemudian juga mungkin ada beberapa alternatif yang kita buat disesuaikan dengan kondisi setempat
Jadi tapi yang pertama memang saya sepakat kita tekankan dulu itu tentang TDS ya, TDS dan lumpur ini tadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Budi dan Pak Coco. Saya rasa kita lebih banyak ke diskusi saja. Bagaimana untuk rencana berikutnya, kira-kira apa yang perlu kita rencanakan untuk meeting berikutnya, atau mungkin workshop khusus lagi untuk membahas desain IPAL. Silakan mungkin dari teman-teman yang lain. Saya masih boleh tanya nih Pak Budi. Halo. Maaf, siapa nih yang bersuara? Siapa duluan nih? Pak Bambang dulu, silakan Pak Bambang. Nanti setelah itu Pak Irwan. Jadi gini, itu sangat strategis kalau usulan Pak Budi tadi kita bikin session sendiri khusus membahas follow up dari apa yang kita dapat hari ini. Karena dari technical point of view banyak hal yang baru yang perlu kita gunakan untuk informasi sebagai rearrange ke depannya lagi. Nanti dari segi peraturan seperti apa yang kita state supaya nanti kita tidak terjebak dari statement kita sendiri. Itu penting nanti. Kita agendakan aja nanti Pak Budi, usulan saya. Begitu. baik, terima kasih Pak Bambang. Tadi ada yang hendak bicara, tadi siapa? Ya, saya boleh? Oh ya Pak Dani, silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya pertanyaannya buat Mas Suswito nih. Mengenai tadi cerita perbandingan antara tambak IPAL dengan tambak produksi 1:1. Nah, saya mau nawar nih, gimana kalau bukan 1:1 tapi 30% untuk IPAL, 70% untuk tambak produksi. Nah, yang tambak IPAL-nya tadi dibuat satu raceway, suatu jalur yang panjang, kemudian di situ ditanami dengan rumput laut Gracilaria dan ikan bandeng. Pertanyaan saya dengan konsep yang sangat sederhana ini, misalnya diterapkan hanya pada petambak yang cuma punya 1 hektar, apakah ini masih memungkinkan kita mendapatkan kualitas air yang baik? Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Langsung Pak Budi ya. Ya, jadi memang kebetulan kami tidak membuat desain tambak, Pak. Jadi kami desain tambak yang sudah ada itu kita optimumkan. Jadi kami tidak membuat petakan-petakan baru. Sehingga memang desainnya adalah saluran itu memanjang. Kemudian dari 10 kolam, 12 kolam memanjang hampir 400-500 meter. Nah, itu. Jadi yang kedua, masalah persentase sebenarnya bisa kita kurangi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Itang, konsepnya adalah bagaimana pada saat buangan pertama itu kita mampu untuk mengendap atau endapan yang ada itu diendapkan sebanyak mungkin. Sehingga pengolahan berikutnya adalah tinggal air atau kotoran yang masih terlarut itu, Pak. Semakin kita banyak bisa melakukan pengendapan, artinya beban organik yang ada di air itu semakin berkurang dan itu proses berikutnya secara biologi itu lebih mudah. Memang standar untuk hitungan-hitungan kita sebenarnya IPAL itu 20-30% sudah cukup, Pak. Kalau hitungan kita dengan pergantian air 1 hari 5-10% itu sudah cukup. Tapi memang kebetulan yang saya kaji ini, beberapa saya mengkaji beberapa lokasi, memang saya tidak pernah membentuk atau membuat petakan yang ideal sesuai dengan gambar yang kita rencanakan, tetapi kita mengoptimumkan tambak yang sudah ada, sehingga hanya sedikit mungkin menambah pematang, merubah bentuk pintu air, sehingga dari situ konsep bisa terjadi. Seperti itu Pak Dani. Terima kasih. Ya, makasih Pak Supito dan Pak Dani atas kita sepakat mau berhenti jam berapa nih? Sudah 11.51 ini. Masih banyak sekali pertanyaan yang ada di saya yakin Pak Supito sudah lewat zuhur di sana. Kita sudahi. Berapa persen sebetulnya lagi-lagi itu bergantung pada teknologi, pada tebar dan sebagainya. Apakah kita sudahi sekarang? Buat teman, nanti jawaban-jawaban yang belum terjawab saya rasa bisa lewat Japri. Kemudian saya sampaikan juga bahwa video tidak bisa kita share karena itu ada copyright ya. Nanti
materi dalam bentuk PDF akan kita distribusikan kepada peserta yang sudah mendaftar di link daftar hadir tadi yang di-share oleh Ibu Ana Maria. Nanti 3 file PDF akan kita berikan kepada peserta yang hadir dan juga mendaftar di daftar hadir tadi. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak buat Pak Itang dan Pak Supito. Pak Supito sudah batuk-batuk ini. Terima kasih ya sudah memberikan banyak sekali masukan. Sama Pak. Ya, mudah-mudahan di berikutnya kita bisa lebih matangkan ke arah berapa persen IPAL teknologi seperti apa, desainnya seperti apa, itu nanti akan jauh lebih dibahas pada workshop-workshop berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua workshop hari ini. Saya ucapkan selamat berbuka puasa nanti yang menjalankan dan juga semoga bisa istirahat hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.